شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kiranya tiada kata yang lebih indah untuk diucapkan kecuali ungkapan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali bersua dalam segmen Mutiara Nasihat Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-21 ya, di mana hari yang harus kita lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya, dikarenakan kita akan membahas satu tema juga yang cukup menarik insyaallah bersama Ustadz Usamah Zaid Al-Farizi hafizallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, antum gimana? Khair. Alhamdulillah. Insyaallah nanti pemirsa sekalian kita akan kembali menyimak atau belajar bersama mengenai tafsir surah Al-Qadr. Langsung saja, untuk itu mempersingkat waktu, mari kita simak bersama kajian di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam 21. Maka di malam-malam ini atau hari akhir Ramadan ini sudah sepantasnya kita untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amalan soleh kita, tadarus kita, sholat kita, karena inilah malam-malam yang semoga di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, maka pada kesempatan kali ini biiznillah saya akan membahas tentang tafsir surat Lailatul Qadar, tafsir surat Al-Qadr ya. Supaya kita lebih mengagungkan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai mentafsirkan surat Al-Qadr ini ayat demi ayat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah memulai surat Al-Qadr ini dengan inna, yang artinya adalah kami. Nah, kata inna sini atau dhamir nahnu, di situ terdapat pengagungan. Maksudnya apa? Allah ingin mengagungkan dirinya. Inna di sini maknanya li ta'zim, untuk mengagungkan. Apa yang diagungkan oleh Allah? Yaitu Allah ingin mengagungkan dirinya. Dan juga Allah ingin mengagungkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Allah memakai dhamir inna. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya. Ya, dhamir ha, ya, dhamirnya atau yang dalam kata Indonesia kami menurunkannya. Nah, apa yang dimaksudnya di sini atau dhamir ha? Maksudnya Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar. Bagaimana penurunan Al-Quran? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turunnya Al-Quran
itu ada dua pendapat. Semuanya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang pertama kata Abdullah bin Abbas, seorang mufassir Al-Qur'an radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasannya Al-Qur'an ini turun jumlah wahidah minallauhil mahfud ila baitil izzah sama'ud dunya. Bahwasannya pada malam Lailatul Qadar itu turun Al-Qur'an jumlah wahidah semuanya. Jadi semua Al-Qur'an semua isinya turun dalam satu waktu ketika malam Lailatul Qadar, yaitu dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Jadi Al-Quran turun semuanya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Itu perkataan pertama. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abbas mengatakan ibtada'an nuzulih, yaitu Al-Quran mulai turunnya, yaitu mulai turun kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi yang pertama tadi Al-Quran turun jumlah wahidah semuanya dari Lauhil Mahfud ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Yang pendapat kedua bahwasanya Al-Quran mulai turun kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar. Nah, kedua perkataan ini bisa dikumpulkan. Bagaimana maksudnya? Yaitu maksudnya Allah menurunkan Al-Quran semuanya dari Lauhul Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam itu pula Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi menggabung dua perkataan. Nah, jadi itu yang dimaksud tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Kata ulama, Lailatul Qadar adalah Lailatul Syaraf, Lailatul Azamah, Kataib Maqadir, ya. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keagungan, malam yang penuh kemuliaan, dan malam yang dimana di situ ditetapkan takdir-takdir. Nah, itulah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Kemudian Allah pun menjelaskan, wama adraka ma Lailatul Qadar. Wama adra. Apa yang dimaksud wama adra? Yani wama ilmuk, wama a'jabak. Apa yang membuat kamu takjub tentang malam Lailatul Qadar ini? Lalu Allah mengatakan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Nah, Lailatul Qadar, ya, itu adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena ada dua sebab, kata ulama tafsir. Malam Lailatul Qadar itu di situ terdapat kemuliaan karena dua sebab. Yang pertama adalah diturunnya Al-Quran, kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kenapa malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia? Karena disitulah seorang yang beribadah, ya, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang dia mendirikan di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan penuh rasa harap kepada Allah SWT, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di malam Lailatul Qadar di situ ada malam yang dimana seorang hamba beribadah penuh dengan keimanan dan penuh dengan rasa harap kepada Allah, ibadahnya lebih baik daripada seorang beribadah 1000 tahun. Ya, ulama mengatakan kalau ada orang yang berpuasa 1000 tahun dan orang yang dia sholat 1000 tahun, maka 1000 bulan, kalau misalnya ada seseorang yang dia sholat 1000 bulan, atau dia beribadah sholat atau dia berpuasa 1000 bulan, maka ibadah orang yang dia sedang dalam malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih baik. Subhanallah. Jadi kenapa tadi malam Lailatul Qadar
dinamakan malam yang penuh kemuliaan? Karena dua sebab tadi. Karena disitulah malam turunnya Al-Quran, dan disitulah malam seorang hamba beribadah kepada Allah penuh dengan rasa keimanan, kemudian rasa berharap kepada Allah. Ibadahnya lebih baik daripada seseorang beribadah 1000 bulan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian Allah melanjutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Apa malam tersebut? Malam Lailatul Qadar apa? Tanazzalul malaikah. Hari itu ketika malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikah. Para malaikat-malaikat turun ke bumi. Saking banyaknya jumlah malaikat sampai tidak terhitung. Bahkan sampai ulama mengatakan seperti jumlahnya itu seperti kerikil-kerikil yang ada di bumi. Bisa nggak kita menghitung kerikil-kerikil? Nggak bisa. Saking banyaknya. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah, ruh di sini adalah malaikat Jibril. Bayangkan, malaikat Jibril pun turun pada malam itu. Ya, malaikat yang penuh dengan kemuliaan, muta'in thamma amin. Malaikat yang dia ditaati karena dia dijuluki Sayyidul Malaikah, itu pun turun. Ya. Muta'in thamma amin. Allah mengatakan malaikat yang penuh ditaati dan malaikat yang penuh dengan amanah turun. Jadi malam Lailatul Qadar semua banyak sekali malaikat yang turun, dan juga malaikat Jibril pun turun ke bumi ini, ke bumi ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, para malaikat turun ke muka bumi ini, dan juga malaikat Jibril pun turun itu atas izin Allah, biizni rabbihim. Ya, jadi tidak mungkin malaikat tiba-tiba turun, tiba-tiba melakukan apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendaknya. Tidak. Ini menunjukkan bagaimana keagungan Allah, biizni rabbihim min kulli amr. Nah, apa yang disebut dengan min kulli amr? Kata ulama adalah maqadir qadhaha fis sanah. Jadi hari malam Lailatul Qadar ini adalah penetapan takdir seorang pada tahun itu. Seorang kalau dia mendapati malam Lailatul Qadar, insya Allah pada tahun itu Allah akan memperbaguskan takdir-takdirnya. Ya, mungkin dalam 1 tahun akan banyak musibah yang dia dapatkan, tapi karena dia mendapatkan malam Lailatul Qadar atau mengagungkan malam Lailatul Qadar, bisa jadi musibah-musibah itu Allah hapuskan. Maka ulama mengatakan bahwasanya takdir manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama takdir kauni. Nah, apa itu takdir kauni? Yaitu takdir seluruh alam semesta. Rasulullah SAW mengatakan, awalu ma khalaqallah qalam, qala lahu uktub, fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Pertama takdir kauni, yaitu ketika Allah mengatakan kepada kolam, tulislah, maka kolam tersebut menulis seluruh peristiwa yang terjadi dari pertama diciptakannya alam semesta ini sampai hari akhir nanti. Ya, yang pertama ada takdir kauni. Kemudian yang kedua ada takdir basyari. Ya, yaitu takdir ketika seseorang itu diberi ketetapan oleh Allah apakah dia menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah takdir asasi. Ya, apa itu takdir asasi? Yaitu seseorang itu ditakdirkan oleh Allah SWT apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun orang yang celaka. Nah, kemudian yang keempat adalah takdir sanawi. Nah, takdir sanawi ini terjadinya ketika malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah takdir yaumi. Takdir yaumi adalah Allah setiap hari itu mentakdirkan kita. Kita mau ngapain, kita mau berbuat apa yang akan terjadi pada hari itu. Allah sudah takdir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya,
Mereka bertanya, yas'aluhu ma fis samawati wal ard. Siapa sih yang menciptakan langit-langit ini? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada di dalam kesibukan. Kata ulama tafsir, Allah sibuk memberi rizki kepada seorang hamba. Allah sibuk menghidupkan seseorang. Allah sibuk dengan memanfaatkan seseorang. Dan penuh dengan kesibukan. Tapi saking luar biasanya Allah SWT setiap hari dalam kesibukan, tapi Allah SWT tidak pernah merasakan letih. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad khalaqnas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan kami telah menciptakan langit-langit bumi ini, kata Allah SWT, dalam kurun waktu 6 masa. Dan kami tidak pernah merasakan letih sama sekali. Ini menunjukkan bagaimana sifat sempurnanya Allah SWT. Bahwasanya Allah tidak pernah merasakan letih. Walaupun dia selalu dalam kesibukan. Ini berbeda dengan kita. Kita kalau misalnya sehari aja nggak tidur, kita sudah pusing. Mungkin kita sudah tidak bisa konsentrasi atau apapun karena kita manusia yang lemah. Tapi beda dengan Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, ya, dan juga tidak pernah tidur. Subhanallah. Nah, itu kata Allah SWT. Kemudian ayat terakhir Allah SWT berkata, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, jadi dalam ayat tersebut Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Apa yang dimaksud dengan salam? Kata ulama tafsir, al-aman. Ya, jadi hari malam itu penuh dengan keamanan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan as-salamah, yaitu malam tersebut penuh dengan keselamatan. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan taslimul minal malaikah. Jadi orang akan mendapatkan salam dari malaikat. Ya. Salamun alaikum bima sabartum, sebagaimana Allah berfirman. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari, ya, itu sudah mulai malam Lailatul Qadar. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu akan selesai? Hatta matla'il fajar, sampai matahari ini terbit. Jadi sampai masuknya selesai sholat subuh dan masuk syuruk atau terbitnya matahari. Nah, di malam tersebut, ya, dari dari terbenamnya matahari sampai matahari terbit, itu malam tersebut penuh dengan keamanan, ya. Kemudian penuh dengan keselamatan. Maksudnya apa? Allah akan banyak menyelamatkan penduduk neraka, ya, dari azab Allah SWT, dan juga para penduduk bumi yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan senantiasa mendapatkan salam dari malaikat. Subhanallah, ya, sampai matahari terbit. Nah, dari sini ketika kita sudah tahu bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar, ya, bahkan Allah SWT menurunkan satu ayat atau satu surat yang membahas lengkap, ya, tentang malam Lailatul Qadar. Apa yang kita amalkan, ya, apa yang kita lakukan, yaitu selayaknya bagi kita ketika kita sudah memasuki malam 10 hari terakhir, karena kita tidak tahu, ya, entah itu digenap, entah itu diganjil. Cuma memang banyak riwayat hadis yang mengatakan lebih kita mencari malam Lailatul Qadar ini di tanggal-tanggal ganjil, ya, dan terutama di hari ke-27, ya, karena pernah dalam sebuah hadis itu menjadi suatu harapan yang besar ketika malam Lailatul Qadar itu jatuh di hari ke-27. Namun kita tidak tahu. Nah, supaya kita aman, karena pernah, ya, Rasulullah SAW itu sebenarnya dia tahu kapan malam Lailatul Qadar, tapi karena dia melihat ada dua sahabat yang bertikai, kemudian Rasulullah pun lupa. Mungkin ada hikmahnya. Kenapa Allah menjadikan Rasulullah SAW ini lupa? Nah, supaya kita ini
menghidupkan 10 malam hari terakhir. Ya, pagi nggak apa-apa kita misalnya istirahat, ya. Misalnya kita gunakan untuk tidur karena mungkin malam hari kita sibuk untuk beribadah kepada Allah, ya. Memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak mungkin zikir atau sedekah. Intinya memperbanyak ketaatan khususnya di malam 10 hari terakhir ini. Bahkan Rasulullah SAW itu dalam sebuah riwayat, ya, dia mengencangkan pinggangnya, ya, dan menjauhi istri-istrinya. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah sudah masuk 10 malam hari terakhir itu apa? Dia mengencangkan pinggangnya dan menjauhi istri-istrinya. Maksudnya apa? Dia tidak lagi berbicara atau berhubungan dengan istrinya, konsentrasi untuk ibadah, ya, menghidupkan 10 malam hari terakhir ini. Nah, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW pun kita meniru Rasulullah SAW ketika malam 10 hari terakhir kita beribadah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Kita setelah itu masuk Syawal, kita bisa istirahat, mulai mengendorkan lagi ibadah kita, namun tetap menjaga faraid kita, ya, tetap menjaga sholat jamaah kita, tetap menjaga tadarus kita walaupun hanya sedikit. Intinya amalan itu tetap terjaga. Ahabbu a'mal ilallah atwamuha wa in qall. Jadi amalan yang terbaik itu yang terus konsisten walaupun dia sedikit. Nah, itulah sedikit tentang tafsir surat Lailatul Qadar. Semoga, atau tafsir surat Al-Qadar, semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangannya itu datangnya dari saya sendiri dan dari setan. Apapun kebenaran itulah datangnya dari Allah SWT. Kita kembalikan kembali ke MC. Syukran jazakallah khair Ustaz Usamah karena sudah menyampaikan tafsir surah Al-Qadar di kesempatan kali ini. Semoga setelah kita mendalami lebih jauh surah Al-Qadar menjadikan lebih semangat ya dalam ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir khususnya. Dan pemirsa sekalian, kami ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali bersua, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان